Rezeki yang barokah itu yang bagaimana, Bu? Rezeki yang apabila orang itu dititipin duit, dikasih sama Allah nih loh duit, bisa bertahan hidup, tapi bertahan hidupnya bukan untuk hal yang bermanfaat, yang disebut rezeki barokah. Ketika Allah titipkan duit sama dia, duitnya tidak dipakai, cuman senang sesaat berfoya-foya untuk kemaksiatan. Berarti apa itu, Bu? Ziyadatul khair. Jadi rezeki barokah itu banyaknya apa dikitnya apa sedengnya. Tidak ada kata banyak, tidak ada kata sedikit, tidak ada kata yang sedang. Mau rezekinya berapapun, ibu lo menjadi hambanya Allah yang terus melakukan kebaikan, itu disebut rezeki halalan thayyiban mubah. Saya contohin. Ada orang yang rezekinya bagus, tapi anaknya nakal. Suruh ibadah susah, dinasehatin susah, diarahin masa depan yang lebih baik. Namanya orang tua kadang-kadang berpikir, saya ini loh kerja pagi siang sore nyari uang, ya memang buat anak saya sekolah, anak saya meraih cita-cita besarnya, nanti dia jadi anak yang lebih sukses. Orang tuanya mampu, tapi anaknya dinasehatin nggak nyampe. Ada nggak yang begitu? Ini disebut rezeki halalan thayyiban. Itu bagaimana, Bu? Kalau ada orang tua, jadi sebab kadang anak itu jauh agamanya, susah dinasehatinya, hidupnya itu ada saja, itu bisa jadi dari mana, Bu? Rezeki yang gak barokah. Ibu, ini saya cerita ini paham apa enggak? Nanti ini nasihatnya sih buat saya ya, Bu ya. Saya nggak nyindir siapa ya, Bu ya. Karena namanya orang, setiap orang itu pasti nyari duit. Setiap orang juga punya usaha. Setiap orang juga pengen punya duit, betul. Nah, kalau saya pengen nyindir yang ini saya demi Allah nggak ada niat nyindir. Maka mohon maaf, saya kembali lagi. Kalau seandainya orang tuanya sukses, usahanya bagus, tapi anaknya kok perilakunya kurang bagus, kurang baik, maka bagaimana, Ibu? Kita bilang tadi disebut rezekinya kurang barokah. Bisa jadi ini Ibu dengerin, dan semoga Ibu benahi. Jangan cari rezeki dengan cara yang tidak baik, sehingga dimakan oleh anak, jadi darah, jadi daging, tapi yang berkembang pada perkembangan tubuhnya itu api neraka dan sifat syaitannya. Jadi kalau di Quran itu bahasanya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang kalau zalim, Bu, orang usaha tapi caranya nipu. Contoh, Ibu nawarin sesuatu, terus Ibu ngomong, saya belum dapat untung, padahal sudah ada. Lebih baik Ibu ngomong, mohon maaf kalau segitu untungnya dikit banget, saya kayaknya kalau segitu mah jangan deh, dikit banget, gak bisa masuk. Lebih baik ngomong begitu daripada Ibu mengatakan, aduh jangan, saya nggak punya untung, padahal sudah untung. Ngerti maksud saya sampai di sini? Di usaha jasa, di usaha apapun, lebih baik kita tuh ngomong apa adanya. Emang saya dapat untung, Bu, tapi untungnya kayaknya nutupin aja. Aduh jauh banget, Bu. Gitu. Kasih pilihan. Maka punten ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, lewat jalannya kita ini zalim sama orang, bagaimana, Bu? Satu, dimakan buat anak,
nanti yang berkembang apa? Karena ada zalim, karena ada sifat yang tidak baik, membohongi, menipu, maka berkembang sifat syaitoniah pada diri anak kita. Makanya disebut barokah rezeki itu bukan masalah nilainya. Dan ketika usaha, ini kalau ngomong curhat, sebenarnya saya juga nggak ada curhat. Kudu siap yang namanya rugi. Kudu siap yang namanya ketipu, betul? Kayak ibu sehat, ibu dikasih hidup, ya kudu siap. Siap apa Ustazah? Siap sakit, siap dikasih musibah. Oh, namanya orang hidup. Loh, orang usaha, ya kudu siap. Siap apa Bu? Siap gak punya untung, berarti rugi. Siap modalnya kegerus terus. Siap kadang-kadang dalam usaha ditipu. Siap kudu mentalnya bagaimana? Kalau kita sudah diuji berkali-kali sama Allah, apakah benar dari berkali-kali kita diuji tetap kita kembalinya kepada? Kadang-kadang ada orang yang akhirnya apa Bu? Ketika usaha yang kedua kalau pengen barokah, punten, yang pertama tadi ziyadatul khair. Berarti orang tuh kalau punya duit, punya rezeki, dititipin, membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Artinya tidak dibutakan dengan urusan dunia. Salah satunya yang membuat buta sering ketika usaha, yang namanya usaha itu nipu, ditilep segala macam, bohong, itu tuh salah satunya yang membuat rezekinya gak barokah. Bahkan dimakan buat anak cucu keturunan kita, melahirkan sifat syaitoniah. Jadi sifat apa Bu? Sifat selalu nolak dengan kebaikan. Berarti kalau konsep namanya rezeki barokah itu gimana? Tidak banyak, tidak sedikit, tidak sedang, tidak luber, tidak apapun. Satu, merasa cukup dan bersyukur. Setiap hari saya dikasih masih bisa dan setiap hari saya tidak jauh untuk ibadah kepada lu, itu sudah disebut rezeki barokah. Kalau ibu punya konsep, saya pengen duit saya banyak, kalau duitnya banyak tapi isinya maksiat gimana? Ngerti maksud saya? Karena jujur Bu, ini dua prinsip yang berbeda. Laki-laki kalau dikasih uang tambah banyak, usahanya lancar, uangnya luber, ujiannya apa? Perempuan. Beda dengan perempuan. Nih kalau perempuan nih, saya ngomong nanti ibu ngaku, bener apa enggak? Perempuan dikasih uang banyak, sukses, rezekinya luber, alhamdulillah, gampang mau kemana-mana. Semakin banyak uang, semakin gak butuh. Nah, dijawab. Jadi perempuan tuh kalau tambah uangnya banyak, gak butuh laki-laki. Kenapa? Nyeribetin katanya. Ibu, tapi kalau kita nggak punya suami, takutnya banyak yang genit, ngincer. Yang diincer bukan muka kita, yang bener itu apa? Mau kita perempuan sukses kah? Mau jadi ibu rumah tangga kah? Mau jadi pengusaha yang mau sukses tapi nggak sukses-sukses? Umpama Bu, masih pengen tapi belum. Yang penting satu, apa itu Bu? Bersyukur, diterima apapun yang hari ini Allah berikan. Karena rezeki konsep halalan thayyiban mubarakan bukan banyaknya, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan. Terus kalau udah dapat, tambah jauh gak sama Allah? Jangan-jangan kita dikasih rezeki lancar, bukannya tambah bagus, tambah jauh. Sekarang konsepnya nih, satu, saya ajarin syariatnya ya. Syariat itu tata cara jemput yang namanya rezeki. Kan ibu kan punten ya, ibu kan namanya tiap hidup, tiap hari butuh namanya duit.
Tapi kadang-kadang, ini ada kadang-kadang ya, kalau kita sedang diuji banyak ujian, sholatnya getol. Karena isinya sholat nangis, doa mulu. Ini kita ngomong perempuan ya, saya nggak ngomong tentang konsep laki-laki. Tapi ketika perempuan dikasih uang yang banyak, pikirannya kemana-mana. Maunya ke sono main, maunya ke sono. Kenapa? Duitnya cukup. Akhirnya biasanya ketika rezekinya dikasih gampang, malah kadang jauh sama Allah. Ini konsep pertama, diingat. Kalau pengen rezekinya barokah, barokah tadi bukan masalah bukan nominal ya Bu ya. Barokah itu yang gimana Bu? Barokah itu ziyadatul, berapapun Allah titipkan rezeki, saya gak pernah ninggalin apa-apa yang menjadi kewajiban. Oke. Dalam surah Al-Jum'ah, pas banget hari ini hari Jum'ah, kunci pertama ngejemput rezeki itu mana? Ini Allah yang ngomong Bu, yang berfirman Allah. Kalau saya cuman ngingetin doang, wajibnya buat saya. Nanti baru saya kasih konsep kalau ibu dalam kondisi ini, belajar dari pengalaman ya Bu ya. Kalau saya lagi buka usaha, usahanya ini Masya Allah banyak ujian. Kira-kira saya biar kuat ngadepin usaha saya, kudu lewat apa syariatnya? Oke. Satu, di surah Al-Jum'ah disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ, kata terakhir, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini konsep Quran. Jadi kalau Allah sendiri yang kasih konsepnya, kira-kira ibu percaya apa enggak? Saya nanya sama ibu, kalau Allah yang kasih konsep, ibu percaya apa enggak? Percaya. Karena apa? Pasti kalau kita mau yakin ngikutin, tidak ada tendensi apa-apa selain husnudzon kepada Allah, yakin jalan keluarnya pasti ada. Satu, jaga sholat 5 waktu di awal waktu. Kalau ada kata kalau, ini saya ngomong masalah kalau. Inilah nikmatnya orang Islam. Saya akan bedakan yang disebut fawailul lil musallin dengan orang yang sedang usaha, bertanggung jawab atas usahanya, lalu konsep dalam menjaga sholatnya mungkin gak langsung adzan langsung dia Ini pahami Bu, pahami dulu ke sini. Biasanya kita itu kan berpikirnya begini, Bu adzan, ayo langsung sholat. Top, iya. Tapi kalau seandainya ini kondisinya Mama Arsen lagi buka warung bakso, lagi adzan, itu kan jam 12 siang, orang lagi sedang-sedangnya pengen makan bakso umpama. Terus dengan pelanggan yang lumayan banyak, apakah Mama Arsen terus bilang, para pelanggan tercinta, saya tinggal sholat dahulu. Ini saya ngomong konsep ya, biar berkah. Tapi nggak salah dalam memahami faidza qudiyatis sholat. Termasuk apa Bu? Termasuk kurir yang biasanya nganter paketan ibu tuh. Ibu, kan ada yang paketan Lalamove yang harus ekspres, ditunggu dalam beberapa menit ke depan harus sampai. Sedangkan mohon maaf, pas lagi di perjalanan belum sampai pada tempatnya, kebetulan menemui waktu sholat, dia sendiri punya tanggung jawab apa Bu? Pekerjaan yang harus segera dia selesaikan. Ini konsep sholat. Makanya kenapa sholat itu ada rentang waktu. Zuhur jam 12, asar jam 3. Ini konsepnya. Nanti baru saya akan kasih konsep fawailul lil
musalli. Itu yang bagaimana? Orang yang menjemput rezeki tapi nggak merokok. Maka jawaban yang pertama tadi Mama Arsen, ketika pelanggannya banyak, amin Allahumma, pelanggannya lagi rame, Mama Arsen lagi sibuk nyiapin yang ono mesen minuman, yang mesen jus, yang mesen bakso, pakai ini, yang nggak pakai ini, kan begitu Bu? Tiba-tiba azan zuhur, tiba-tiba masuk waktu sholat zuhur, apakah Mama Arsen harus ninggalin itu pelanggannya? Tidak harus begitu. Selesaikan sebagaimana Mama Arsen bisa melihat segimana longgarnya saya bisa melaksanakan. Terpenting tanggung jawab dalam usaha. Yang kedua, tidak ninggalin sholatnya. Ngerti maksud saya? Nah, ini termasuk orang yang dalam kondisi pengajian, orang yang rapatnya penting. Kalau nggak cepat dikelarin, nanti mau ngumpul lagi susah lagi. Kalau tinggal ketok palunya, bagaimana masuk waktu adzan? Maka konsepnya selesaikan, tuntaskan, baru langsung kerjakan sholat. Itu yang disebut faida qudiyatis sholat. Ibu, ngerti apa enggak ini maksudnya? Jadi halalan thayyiban mubarakan rezeki itu kudu diikat. Pertama harus sholat. Betapapun hebat usahanya tapi nggak sholat, Allah cabut keberkahannya. Segimana banyaknya cuman muasin nafsunya, tapi tidak membawa ketenangan pada jiwanya. Bawaannya apa Bu? Rakus jadinya. Dua, jadi culas. Rakus itu berarti apa Bu? Gak mau kalah, gak mau kurang, gak mau nerima. Pokoknya kalau bisa semua orang saya matiin rezekinya. Itu orang kalau gak diikat sama sholat itu tadi, gak diikat rasa syukur terendah kita di hadapan Allah. Itu sifat yang muncul. Sebab apa? Kalau kita ini nyari rezeki nggak diikat dengan sholat, jadi ngawur Bu, nggak ada rem-remannya. Paham Ibu? Lanjut ini masih. Yang kedua, jadi kalau yang disebut orang lalai tadi gimana ya Bu Tita? Ya kalau Mama Arsen ngelihat ini warung belum rame, pegawai masih ada dan cukup bisa melayani, Mama Arsen masih cukup untuk melakukan sholat, lakukan di awal waktu. Kalau memungkinkan itu dilakukan. Sampai sini bisa paham Ibu? Tetapi sholat harus dikerjakan setiap waktu. Lebih-lebih kalau punya kesempatan, lakukan sholat di awal waktu, karena energinya itu justru kita serap ketika di awal waktu. Makanya sholat di awal waktu itu, energi yang akan kita rasakan jauh lebih bagus ketimbang sholat yang di akhir waktu. Itu Bu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, yang kedua, disuruhnya, sebentar, saya jawab dulu yang pertama tadi ya. Ini saya jelasin sedikit aja konsep masalah sholat yang membawa perubahan pada rezeki yang barokah. Yang berpendapat ini Rasulullah yang bersabda, yang menjelaskan Rasulullah. Sahabat yang bertanya tentang fadilahnya, nikmatnya orang yang ketika mencari rezeki, mencari ketenangan hidup, dia pengen Allah ridha pada dirinya dan hidupnya. Bagaimana? Sahabat siapa yang bertanya? Ja'far bin Muhammad. Saya jelasin, Ibu boleh ini bisa jadi pelajaran buat Ibu mengenalkan buat anak cucu Ibu, terutama anak. Kan anak kita ini rata-rata yang saya lihat udah pada ada yang udah bekerja ya Bu ya. Seenggak-enggaknya semoga Ibu jadi ustazah di rumah. Minimal ustazah apa? Ustazah untuk selalu nasehatin sholatnya. Ini saya jelasin dulu sebentar ya. Yang kedua nanti saya jelasin. As-sholatu mardhat lirrabb.
Sholat itu menjadikan ridhonya Allah kepada hamba-Nya, ridho Tuhannya kepada umatnya. Yang kedua, wa hubbul malaikah wa sunnatul anbiya wa nurul ma'rifah, menyebabkan malaikat itu senang. Dan ini termasuk sunnah yang dilakukan para nabi. Walaupun dalam keterangan di kitab Nihayatuz Zad, sholatnya para nabi itu berbeda, tapi sholat gerakan paling lengkap dilengkapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut di sini wa aslul iman, asal dari cabangnya iman. Saya kemarin sempat jelasin terkait dengan takdir, takdir. Tidak apa-apa Ibu, udah. Ini salah satu yang menjadikan ujian kita. Ibu nyari ilmu, nggak selalu apa yang kita inginkan itu sesuai. Tapi usaha juga sama. Oke, saya jelasin ya. Wa aslul iman. Jadi Bu, orang itu ketika sholat menambahkan sisi keimanan. Sedikit saya cerita pengalaman boleh? Saya itu juga punya usaha Bu. Yang tadi saya bilang, yang namanya usaha itu nggak selalu apa yang kita inginkan itu selalu wah duitnya banyak, untungnya banyak, nggak capek tapi duitnya langsung penuh, nggak ada, kecuali ibu melihara tuyul. Betul? Lah kan orang ibu kalau melihara tuyul kan nggak capek, cuma nyusuin pagi suruh nyari Kira-kira ibu melihara tuyul orang? Ya melihara tuyul. Lah kan malam ibu nyusuin, pagi ibu nganter Pak, hati-hati berangkat, pulang terbawa duit. Itu namanya kita melihara. Emang itu tuyul. Loh, kita ini kalau malam kan nyusuin tuh. Bu, tiap malam kita susuin. Pagi kita panasin motornya, udah sono ayo jalan. Ntar malam mana setorannya? Loh, kita tuh melihara tuyul, tapi tuyulnya terhormat. Bu, udah nih lanjut lagi. Udah jam 3, habis ini kelar Bu. Jadi sebenarnya kita ini melihara tuyul. Saya tanya, iya tapi tuyul kita insya Allah soleh. Tuyulnya soleh. Ada ram? Oke, pakai bajunya juga bener Bu. Pakai luaran, pakai daleman. Lah kalau tuyul itu mah gerah baik, pengennya makainya daleman doang. Lanjut Ibu. Yang saya ingin ceritakan gini. Ini kalau ya, namanya usaha kan tadi saya bilang, kadang-kadang itu nerimanya rugi. Kalau dalam usaha ternyata ada kesulitan, modal tambah habis. Terus apa lagi Bu Ustazah? Yang paling pusing, kesel, yang bikin gak karu-karuan, ditipu sama karyawan. Jadi rasanya gondok di hati itu ada. Ayo ngaku yang punya usaha nih. Karena saya bisa cerita ini, saya bisa ngerasakan pada diri saya. Saya kerjasama sering ditipu. Bagaimana Bu cara nyikapinnya? Saya nggak tumbang. Saya nggak tumbang Bu. Mohon maaf. Saya nggak tumbang. Saya nggak pengen menyalahkan, tapi saya introspeksi diri. Saya deketin. Nah ketika sholat, punten Bu, kalau posisi sedang-sedangnya diuji, sholatnya itu kadang banyak ketidaktenangan, betul? Kan tadi saya sebut as-sholatu huwa aslul iman. Ini saya cerita masalah cabangnya iman. Biar ibu kalau usaha kudu kuat, jangan sampai dikit-dikit kena penyakit jantungan. Jadi itu namanya orang yang belum punya apa Bu, mental pengusaha. Pengusaha mentalnya kayak tahu tadi, baru dijatuhin dikit
hancur. Ini sedikit cerita. Kan tadi disebut as-sholatu asrul iman. Bu, lagi kapan kemarin saya tuh jelasin tentang takdir. Jadi orang itu ketika ditakdirkan sama Allah mendapati dia kesulitan, bukan berarti dia menyalahkan. Menyalahkan siapa? Nyalahin Allah. Kenapa sih? Aku kan udah sholat, aku kan udah ngaji, aku kan udah sodakoh, kok tetap aja aku usaha rugi terus? Kata ustazah yang ngono, kalau kita sodakoh, ibu, kalau kita sodakoh katanya wayur bis sodakot. Sodakoh itu tambah subur rezeki kita. Ah, enggak juga. Akhirnya timbul masalah, kita menyalahkan takdir yang Allah sudah kasih ke kita. Maka punten biasanya pengaruh pada sholatnya. Padahal asli ujung cabang furuk yang sering gak kita pahami cabangnya masalah dari tadi itu apa, Bu? Sholatnya jadi berantakan biasanya. Gak tenang gitu loh, Bu, maksud saya. Bener gak, Bu? Nih konsep pertama, kalau sedang diuji kejiwaan kita. Ini udah mau hujan kayaknya ya. Hujan juga ada naungannya. Hujan aman. Iya, hujannya mah aman, bunyinya gretek. Saya kayak kesaingan nanti. Maka gini, terakhir saya kasih tips. Ini yang terjadi pada diri saya, dan saya pun cerita ini bukan di aku enggak. Coba semoga ini menjadi salah satu sebab pintu kita enggak suudzon kepada Allah, enggak menyalahkan takdir yang Allah kasih kepada kita. Ya Bu ya, karena sholat itu sebenarnya aslul iman, membuat kita kembali lagi kepada Allah. Bu, tutorialnya satu. Ibu jawab ya. Ibu kalau sedang ada masalah ketika sholat, posisi ibu lagi berdiri menghadap kiblat, itu pikiran sama hati ibu tenang apa enggak? Jawab. Tenang apa enggak? Jawab enggak apa-apa, Bu. Ibu kan lagi kena masalah tuh. Suami usahanya rugi, suami di PHK, ibu jadi ibu rumah tangga udah puyeng ke sono kemari, udah utangnya numpuk. Umpama nih, Bu. Ketika ibu sholat, kira-kira sholatnya dari pertama ibu ngamparin sajadah, tenang apa enggak? Kepikiran apa ya? Nah, ini saya senang ngomongnya apa adanya. Dan itu terjadi, pernah saya alami, dan saya bisa keluar dari masalah itu. Yang bisa menyembuhkan itu siapa, Bu? Kita sendiri. Yang bisa menjadikan kita kuat menghadapi siapa, Bu? Hati kita sendiri. Saya ulang ya, Bu ya. Kalau ibu lagi banyak masalah, sebenarnya jawabannya ada di mana, Bu? Di hati kita sendiri. Mau kayak apapun orang meluk ibu, oh iya, sepatu saya takut kehujanan. Yang mana, Bu? Yang pilih aja, yang mana? Pokoknya yang paling gede sepatunya, emang orangnya gede, warnanya putih. Warna putih ya? Warna putih. Bukan. Ya, mohon maaf, soalnya mau hujan. Hah, bukan. Sebentar ya, penonton, saya ngamanin sepatu. Iklan dulu ngamanin sepatu. Sketcher. Asli aja mau. Masih guys, piye toge? Iya bener. Ini saya ngamanin sepatu dulu ya. Mohon maaf, ini model ceramah model ini aneh ini. Oh, TikToknya Iftitah. Setiap hari Ya. Ini Bu, Ibu, ada nggak Ustazah lagi ceramah ingat sepatunya? Ada.
lanjut. Tuh, kenapa nggak dinyalain sih? Kan bertentangan saya kalau begini. Dan nih, saya lanjut ya. Itu para sepatu diamanin, Bu. Lagi ini salah satu contoh, lagi ngaji masih ingat? Tuh, barusan saya lagi ngomong, ini masih urusan sepatu, lagi ngaji aja ingat. Apalagi mau sholat, ingat usahanya lagi berantakan, rezekinya acak-acakan, Allah takdirkan kesusahan. Saya nanya sama ibu, berat apa enggak ketika kita mau sholat? Berat. Kenapa, Bu? Rasanya hati pikiran nggak bisa yang ada kepikiran, ya Allah urusan saya gimana ini, ya Allah saya habis diginiin, ya Allah. Maka jawabannya satu, segimana ibu menghadapi kesulitan masalah rezeki, jawabannya ada di hati ibu-ibu. Makanya disebut as-sholatu aslul iman. Sholat itu sebenarnya nguatin hati kita. Ibu? Iya. Saya kasih tipsnya boleh? Oke. Satu, ini biar ibu sholatnya dijadikan satu sebab setelah sholat Allah kasih ketenangan. Orang kalau hatinya mulai tenang, pikirannya mulai tenang, biasanya agak terang pengen nyelesain urusan, agak tenang menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Dan itu saya alami betul. Berulang-ulang ibu, yang namanya usaha itu saya sering Bu begitu. Tapi bagi saya mungkin cara Allah, saya disuruh begini. Satu, saya ngambil pelajaran, nggak boleh gampang percaya dengan manusia. Yang kedua, mungkin saya disuruh banyak sedekah kali ya, mungkin kurang kali ya. Saya seringnya ngomong gitu. Yang ketiga, walaupun sedekah itu kan nggak perlu disia-siain ya Bu. Masa ibu kalau habis sedekah begini, saya hari ini bisa sedekah tahu? Kira-kira sedekahnya diterima apa enggak? Itu cukup kita sendiri yang ngomong. Nggak perlu kita harus pengen diakuin pernah sedekah sama orang, itu nggak perlu diakuin. Masih pengen lanjut? Maka ketika ngamparin sajadah, menghadapkan hati sama pikiran. Ketika ibu sebelum sholat, maaf punten, ini saya itu sampai berulang-ulang Bu. Apa Ustazah? Berulang-ulang saya baca syahadat untuk meyakinkan hati saya dulu sebelum saya ngucap takbiratul ihram. Ini semoga jadi apa ya? Semoga jadi apa ya? Pengalaman yang menjadi pelajaran bagi ibu. Jadi saya nangis ada satu titik ketika kita sudah usaha untuk nggak mundur, terus saya usaha gagal terus maju. Tapi di satu titik ketika sudah habis kita, ini saya cerita ini jujur Bu, saya nggak nyertain siapapun. Di titik tertentu sisi kelemahan manusia itu muncul, tapi saya bersyukur dikasih begitu. Apa itu Bu? Muncul di pikiran saya itu kemana-mana. Amanahnya harus gimana? Ini uang, ini harus nggak boleh kena. Ini uang umroh nggak boleh harus saya pakai. Ini uang usaha gas saya jangan sampai kemakan. Ini uang titipan orang kurban, saya kan megang kurban, megang umroh, megang uang titipan haji. Kalau kita modelnya serakah, diembat aja semua. Yang sering saya tangisin itu apa? Ya Allah, di titik saya dikasih amanah, kepercayaan saya megang uang umroh orang. Ya Allah, jangan jadikan ini menjadi sebab saya tidak bisa menjaga amanah ini. Usaha saya bagaimana? Terakhir jawabannya apa? Ketika saya menghamparkan sajadah, Ibu, ketika saya ngamparin sajadah, ada saat
Ini kalau ibu kepengen plong sebenarnya, coba seringlah sholat malam, jangan ditinggalin. Itu menjadi penguat. Selain sholat fardu ya bu ya, ibu ya, untuk kembali hati menjadi tenang, yakin itu apa bu? Sholat malamnya jangan ditinggalin. Sebab apa? Di waktu malam itu ibu ngungkapin hati, nggak usah ngomong, hatinya aja yang ngomong, nggak usah lisannya ada kata-kata, hatinya aja ibu ngomong. Ya Allah, terima kasih saya dikasih hati seperti ini. Ya Allah, saya tahu diri saya lemah. Ini saya yakinin bu, saya tahu saya lemah ya Allah. Terima kasih ujian ini engkau kasih ya Allah, tapi saya minta engkau berikan jalan keluar ya Allah. Itu sebelum sholat bu. Jadi saya nggak mau membawa urusan itu ketika sholat. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita sedang ada masalah, justru diungkapinnya, diinget-inget ketika, sehingga sholat itu terasa berat. Ingatnya cuman urusan dunia. Saya bisa syahadat berulang-ulang bu. Ini saya pernah ngalami di saat terpuruk, maksudnya antara amanah, antara qanaah. Jadi amanah itu uang orang, antara qanaah saya harus menerima apa yang sedang Allah takdirkan untuk saya. Ini saya cerita ini nggak apa-apa bu, ibu-ibu bisa memahami. Saya cerita sambil nangis. Kebetulan saya usaha itu persis sama ibu. Nah, usaha saya persis ini ada temen rekan. Saya nggak nganggap karyawan, saya nganggap rekan kerja. Saya dengan karyawan saya anggap bukan karyawan tapi rekan temen kerja. Takutnya kalau saya ini saya jadi sombong, nggak mau. Jadi gini bu, tipsnya langsung. Ketika ngampar sajadah, ibu jangan sholat dulu. Kenapa Ustazah? Itu yang membuat sholat kita itu nggak yakin sama kehadiran Allah. Sebab apa? Sebab yang kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita itu sebanyak usaha yang rumit, masalah. Sehingga antara bacaan tidak sinkron dengan keyakinan. Betul apa betul? Jadinya sholat mas sholat, tapi tidak membawa efek ketenangan. Kelar sholat, ya sudah, bawaannya ngeluh lagi. Tidak ada sifat optimis lagi. Oke, pakai tutorial nggak? Mau ditutorialin? Nggak apa-apa, nanti saya jelasin bagaimana caranya. Oh, sudah disuruh doa bu. Yang kedua, ibu tulis. Ada 4 sebenarnya. Yang kedua, nanti tutorial yang terakhir karena disuruh doa habis ini. Yang kedua, ibu disuruh sedekah. Sedekah itu panjang, apa namanya, luas bu. Sedekah dengan cara apa? Meringankan kesusahan orang. Gak harus dengan uang loh bu. Orang lagi butuh, kita bisa. Bu, anak saya sakit, boleh nggak pinjem mobilnya? Nggak boleh pelit. Kalau memang pengen barokah rezeki. Yang ketiga, ini nanti dalilnya ada di Quran. Jadi saya ngomong berdasarkan rumus Al-Quran. Terserah ibu, pengen barokah rezeki atau pengen rezekinya banyak tapi nggak barokah, semua terserah pada ibu. Yang ketiga, disuruhnya nyambung silaturahmi. Nanti terakhir saya sepin. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, maaf, bakti sama orang tua.
yang masih ada ya Bu ya. Walaupun kadang-kadang namanya orang tua itu ya ada yang diuji gitu ya Bu ya. Ya sudah dinikmati saja. Kenapa Bu? Karena segimana hebatnya kita punya rezeki, tapi sama orang tua nggak bagus, nggak akan barokah. Yang pertama tadi sholat, yang kedua sodako tidak harus dengan uang ya Bu ya. Ibu sama orang nyapa, sama orang baik, sama orang senyum, sama orang suka nolong, perhatian, itu rezekinya barokah insya Allah. Bantu tenaga juga ya Ustaz. Iya, jadi sodako itu maknanya luas. Kalau infak, nah ini maksudnya infak itu beda. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Termasuk kata wal 'afina, gak boleh dendam sama orang. Itu yang menghijab rezeki. Sama orang jelek mulu, sama orang suudzon mulu. Gimana Bu? Ya nutupin rezeki. Orang yang disuudzonin juga jadi kesel, yang diajakin ngomong juga jadi kesel. Dan sama orang tua. Tapi bagi laki-laki harus memenuhi nafkahnya, kewajiban dia kepada istri dan anaknya, baru untuk ibu mertua atau orang tua. Jadi orang tua itu diposisikan setelah istri dan anaknya terjamin, baru orang tuanya. Itu konsepnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak ada konsep larangan. Kalau dia punya usaha sendiri, ya dia bebas mau ngasih ibunya. Tapi kalau dia ibu rumah tangga dan uang dari suaminya, harus minta izin suaminya, termasuk ngaji. Bingung Bu? Ini konsepnya infak atau nafkah. Kalau sedekah luas. Makanya orang kalau usaha Bu, kudu sering gaul sama orang. Kalau enggak, ya gimana usahanya mau dikenal? Betul. Terus sama orang jangan cembetut aja. Orang jadi mau beli, orang kenapa? Orang ada senyumnya tuh. Padahal senyum juga sedekah. Orang itu dermawan. Tiap hari Jumat bagi makanan, yuk ramein warungnya. Lu kadang begitu loh Bu. Betul? Itu konsep sedekah. Jadi sedekah beda dengan infak atau beda dengan nafkah. Kalau sama orang tua gimana Bu Tita? Ya paling tidak, kalaupun kita bukan anak yang selalu memenuhi kebutuhannya, minimal jangan musuhin. Kalau kita yang dibenci, ya jangan dibales, gitu aja udah. Soalnya memperlakukan orang tua yang sedang marah itu susah. Kayak Al-Quran yang udah lapuk, dibuang dosa, disimpan kagak ada ininya. Baca susah. Ya, nggak ada, disimpan juga nggak kebaca karena udah rusak. Dibuang juga kita ngelawan orang tua juga dosa. Kita serahin ke panti jompo tambah kurang ajar, kan begitu? Ngerti maksud saya? Yang ada tetap dirawat, dijaga sambil doain orang tua. Mungkin saja pintu Allah buka rezeki karena sabarnya kita menghadapi orang tua. Bakti sama orang tua. Punya rezeki, kasih apa yang bisa beli. Karena orang tua juga yang kita ingat itu apa? Perjuangan dia membesarkan kita, perjuangan dia merawat suami kita. Wong kita nerima suami tinggal gedenya, ya gede semuanya ya Bu ya. Lah kan gede semua. Dari pala atas, pala lah yang gedein siapa? Emaknya. Dah, kita tutup dengan doa. Semoga insya Allah acara syukuran ini menjadi satu sebab wasilah Ibu Tri Handayani atau yang sering disebut Mama Arsen dalam pembukaan toko atau usahanya, warung makan ini. Semoga Allah berikan lancar rezekinya, dibukakan rezekinya ini mudah gampang. Allah jadikan rezekinya halalan thayyiban mubarakan, halal bagus, dan insya Allah membawa keberkahan, barokah, Allah ridha, keluarga Mama Arsen dan anak
anaknya diberikan insya Allah ziyadatul khair, terus kebaikan-kebaikan. Dan kita semua yang mendoakan, saya pun ngajakin semua kita yang punya usaha, yang belum punya usaha, yang sedang pengen usaha, saya doakan usahanya insya Allah terwujud dan betul-betul Allah ridhoi, Allah memberikan kelancaran, tidak membuat kaya tapi sombong, tapi kaya membuat kaya yang penuh dengan apa Bu? Dermawan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biridhaillah bi syafaati rasulillah wa bi wasilati min suratil fatihah istajib du'aana wa lisairi hajatina hadiyatan minna wasilah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك النعمة كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا شكورا اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعل عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخاتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Bareng-bareng kita baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma sana'na wa min syarri kulli dhi syarr la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa adhil fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Bareng-bareng kita baca Alam Nashrah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Saya tutup doa lagi. Allahumma ya Allah nurus samawati wal ard wa ma bainahuma khalqullahi ta'ala khalaqtal jinna wal insa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'duman fa awjidhu wa in kana mahwan fa anbithu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana kathiran fa barik lana ya Allah wa in kana qariban fayassirhu wa in kana asiran fasahhilhu wa la takilna haitsu kunna bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا استجب دعاءنا ولسائر حاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bareng-bareng kita baca taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.